manusia berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang. Aku bersobek berjalan, warna-warni terlihat, aku tertawa. Sampai kapan poros ini kuat menahan miliaran gesekan perputaran. Kata pertama adalah tripod. Kaki tiga warna hitam menopang barang yang sangat amat dijaga, barang yang disenangi banyak orang untuk mengambil gambar. Iyo. Tulus berisik tuh terinspirasi dari satu kucing cantik namanya Marni, itu kucingnya Kak Tulus. Jadi waktu itu kayak aku, Kak Tulus, Kak Tiur lagi duduk di satu ruangan, terus kita ketawa. OG Podcast barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita punya seorang penyanyi yang gue sih super ngefans banget sama dia. Albumnya Rubik emang apa ya, jadi salah satu soundtrack gue juga. Ini ada Dere. Halo. Halo Willy, halo. Yes, jadi udara mana kini yang kau hirup. Wah, mungkin banyak teman-teman yang mendengarkan lagu itu di TikTok gitu ya. Dan akhirnya juga mendengarkan album kamu yang ini tuh dirilis sudah agak lama ya berarti ya? 2022. Wow, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Tapi untuk bulan ini ada sesuatu yang spesial dari Dere, yaitu Dere akan membuat sebuah, bisa dibilang apa nih? Pertunjukan spesial. Oke, pentas Rubik. Itu dia. Boleh cerita dikit nggak nih tentang apa yang akan kamu lakukan di bulan Juli ini? Di bulan Juli, tanggal 21 Juli ini, 2024, aku akan bersama tim juga buat satu pertunjukan spesial. Nama pertunjukannya Pentas Rubik. Kenapa namanya Pentas Rubik? Karena juga bertepatan dengan pas hari rilis album Rubik 2 tahun lalu. Jadi 2 tahun album Rubik kita rayakan di Pentas Rubik. Ini berarti ulang tahun yang keduanya. Ulang tahun yang kedua. Gimana rasanya udah 2 tahun ternyata nggak kerasa loh? Menyenangkan dan masih super sangat disyukuri karena dari semenjak 2020 bisa ada kesempatan rilis satu lagu, itu harapannya bisa ada kesempatan bisa bermusik sepanjang-panjangnya waktu sampai nenek-nenek sampai tua. Jadi sampai tahun ini masih bisa bermusik tuh. Menyenangkan. Wah iya, aku mendengarkan apa ya? Aku kira udah nggak dapet tiket ya, ternyata masih dapat, yeay gitu ya. Nanti di post blog ya, berarti. Di post blog. Experience-nya bakal ngapain aja di sana kalau boleh tahu? Aku akan bawakan lagu-lagu dari album Rubik. Aku bawakan lagu juga. Lagu kolaborasi dengan tahun ini ada lagu judulnya Bermekaran dan Mewangi dengan Pendara juga akan dibawakan. Oke. Jadi ada kayaknya tadi tuh agak ditahan gitu, ada yang nggak bisa di-spill ya. Diomongin atau enggak gitu. Oke. Tapi berarti nanti kita bakal lihat aja di tanggal 21 Juli. Ya. Itu kan juga ada banyak ya. Kalau aku lihat sih ada kayak jam segini, terus ada, jadi pentas itu ada bukan cuma satu doang gitu ya. Ada 2 sesi. Ada yang sore hari dan malam hari. Oke. Wah nggak sakit tuh. Tenggorokannya lumayan tuh. Ini belum akan jadi kali pertama punya pengalaman buat 2 sesi begini sih. Iya. Lumayan deg-degan. Wah gila. Tapi persiapannya kayak gimana? Persiapannya latihan. Oke, latihan pastinya. Terus aku suka banget jerawan. Maksudnya kayak jerawan digoreng gitu. Jadi makanan yang goreng-gorengan lagi lumayan dihindari. Oh gitu. Jadi sekarang nggak bisa tuh makan bakwan, makan mendoan, agak sulit tuh ya. Oke, biar prima gitu. Bener. Siap. Dari 10 lagu yang ada di albumnya Dere Rubik, yang mana yang paling ngena dan paling suka banget untuk dinyanyiin? Kalau suka untuk dinyanyiin, aku dasarnya sangat suka nyanyi. Jadi 10-10-nya suka dinyanyiin. Tapi kalau mesti pilih satu, sekarang aku lagi suka banget nyanyiin Keluku.
Keluku. Kenapa itu? Karena sampai hari ini ternyata main media sosial masih melelahkan. Gitu. Iya emang kalau di Keluku itu kan kamu ngomong kalau misalnya nggak main sosial media nanti kamu dilupakan. Benar. Tapi kalau kebanyakan juga nggak enak gitu ya. Dan itu juga salah satu keluhan yang kamu rasakan ya. Iya benar. Gila sih. Dan itu juga kayaknya banyak banget tema-tema apa ya, kayak overthinking, kayak Rubik aja gitu. Mungkin let's say Rubik is nama albumnya, terus juga ada lagunya juga. Itu kan kayak kamu tuh kayak sebagai manusia kompleks gitu ya nggak sih kalau di Rubik itu? Iya benar. Boleh ceritain nggak sih tentang lagu Rubik ini? Lagu Rubik yang mana juga akhirnya juga jadi judul album itu lahir karena waktu itu sebenarnya kebayang lagi mau nulis lagu, terus bingung mau nulis apa, terus tiba-tiba aku kalau nulis sesuatu tuh biasanya ada visualnya dulu di kepala gitu. Jadi waktu itu kayak tiba-tiba lagi megang gitar di kepala tuh ada Rubik. Nah, agak aneh sih, tapi kayak ada Rubik. Ya, ada muncul aja gitu, ada Rubik gitu ya. Tapi dia punya tangan sama punya kaki. Jadi kayak nah ini apaan sih gitu. Cuman kayak ya udah coba aku lagi mikirin apa sih ya, akhirnya coba ditulis. Terus kayak jadi engah gitu. Kayaknya emang di waktu itu aku ngerasa aku mirip Rubik. Dan mungkin manusia lainnya juga sedikit banyak merasa mirip Rubik gitu, karena kan Rubik kan digesek, diputar, terus kayak kita tetap kena gesek, kena perputaran gitu, tapi kayak di luarnya ya tetap ya warna-warni. Kita belum tahu, kita sampai kapanpun sebenar-benarnya nggak akan pernah tahu isi kepala tiap orang tuh apa yang mereka rasakan gitu, tapi ya kita tetap maju aja gitu. Ya, tetap warna-warni, tetap kelihatan cerah, bersinar, tapi isinya juga kita nggak tahu apa yang dirasakan gitu ya jatuhnya. So, sekarang kita bakal mendengarkan Dery menyanyikan lagunya yaitu Rubik. Teka-teki dunia, untuk apa aku diciptakan sebenarnya? Mengapa alam kepalaku selalu terasa berputar? Kokohku terlihat, tapi sejatinya buyarku saat terlempar. Padat kelihatan, namun jika kau dekatiku banyak bercelah. Aku Rubik berjalan, warna-warni terlihat, aku tertawa. Sampai kapan poros ini kuat menahan miliaran gesek dan perputaran? Oh, saat sempurnaku dunia lekas tindak, rambang fragmen warna-warniku. Kokohku terlihat, tapi sejatinya buyarku saat terlempar. Aku Rubik berjalan, warna-warni terlihat, aku tertawa. Sampai kapan poros ini kuat menahan miliaran gesek dan perputaran? Para 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 papa. Aku Rubik berjalan, warna-warni terlihat, aku sampai kapan poros ini kuat menahan miliaran gesek dan perputaran, miliaran gesek dan perputaran. Kalau ngelihat di video-video yang ada di YouTube atau mungkin Rubik ini sendiri ada warna kuning di situ. Ada foto kamu terus warnanya kuning. Kenapa kuning? Karena kuning, alasan pertama karena kuning warna favorit, dan karena juga
kuning itu salah satu warna dasar. Dan karena ini album pertama, album perkenalan, jadi pas kayak kuning tuh warna dasar. Jadi kayak sejalan sama album perkenalan juga, makanya dipilih warna kuning. Oke. Oh berarti mungkin di album keduanya kuning ditambahin hijau jadi apa gitu ya? Bisa jadi. Oke. Menebak-nebak, menerka-nerka gitu ya. Oke. Nah kalau untuk pentas Rubik ini berarti kan sebagai perayaan 2 tahun albumnya, terus juga Dere juga kalau tadi 2020 berarti 4 tahun. Benar. Berada di industri musik Indonesia gitu ya. Ada nggak sih kayak hal yang bikin kamu tuh terinspirasi, bukan cuma dari musik orang atau lain apa gitu ya, tapi where do you get your inspiration? Dari apapun yang terjadi hari-hari gitu. Kadang ada, misalkan mungkin hari ini ada sesuatu yang akan melekat di aku gitu, ngobrol sama Kak Willy gitu. Terus aku nggak nyadar aja, tapi ternyata seminggu kemudian, 2 bulan kemudian, tiba-tiba aku bisa nggak sengaja ingat momen ini. Oh, waktu itu lagi ngomong sama Kak Willy, terus ada apa yang menarik gitu. Itu biasanya yang jadi lagu yang sebenarnya aku juga nggak menyangka kalau momen itu akan jadi lagu gitu. Iya. Ya sama itu ya, lagu-lagunya nama-namanya unik-unik gitu kan. Jatuhnya apa ya, Keluku lah, terus kayak Rubik lah gitu kan. Ada apa ya, kayak nyentrik kalau ada nyentrik gitu. Jadi itu memang kamu dapatkan dari keseharian yang kamu rasakan aja gitu ya. Nah kalau apakah ini ada hubungannya juga, karena kan pentas Rubik ini bakal dilakukan di Post Blok. Iya. Nah kenapa kamu milih Post Blok untuk melakukan ini semua? Karena ada beberapa kali kesempatan manggung di Post Blok. Terus kayak aku memang suka suasananya, dan karena memang itu salah satu gedung yang bersejarah yang emang masih bertahan gitu, fasadnya di Jakarta gitu. Jadi kayak manggung seru aja. Oke, why not ya? Ibaratnya kan itu kayak lawas ya, again itu kayak lawas tapi modern gitu. Anak-anak muda nongkrongnya malah di situ gitu kan. Ya lucu juga. Nah sekarang mungkin udah saatnya kita bakal main game nih Dere. Nah aku punya sebuah challenge. Jadi challenge-nya adalah, ini ada 2 ternyata gamenya. Lanjut kalimat yang pertama. Oke, kita bakal main lanjut kalimat barengan sama Dere. Aku akan mengatakan kalimat, kamu tinggal mengisi aja. Oke? Kita masuk ke yang pertama. Kalau nggak datang ke pentas Rubik, kalian akan sedih. Oke. Makanya datang. Lagu-lagu Dere adalah lagu yang paling cocok menemani kalian ketika mikir. Make sense. Oke. Pada saat mikir dan overthinking kali ya, bisa. Kalau hidup terasa berat, kalian harus bersyukur. Bersyukur. Kalau aku nggak jadi penyanyi, aku akan menjadi dokter hewan. Oke. Masih masuk. Cat person atau dog person? Cat. Sebenarnya dua-duanya sih, tapi belum pernah punya anjing, jadi kayaknya kerasanya sekarang masih kucing. Oke. Zodiak kamu adalah Gemini. Zodiak paling green flag menurut kamu adalah Taurus. Oke. Kenapa? Karena beberapa Taurus yang aku kenal nggak begitu drama. Terus menceritakan apa yang mereka, maksudnya unek-unek tuh disampaikan, jadi nggak disimpan gitu. Jadi nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang disembunyikan. Oke. Boleh. Tepuk tangan untuk Dere dulu. Ya. Nah sekarang karena kamu emang seorang penyanyi, tadi di backstage ada yang membisik kalau misalnya Dere itu bikin jago banget bikin lirik dengan spontan. Nah, jadi kalau misalnya aku kasih lirik, aku kasih katanya kamu bisa membuat itu menjadi sebuah lirik. Apakah benar?
Semoga ya. Jadi kita akan coba. Ini games kita yang kedua yaitu lirik spontan. Let's go. Kita masuk ke kata yang pertama. Jadi pressure ya. Jadi pressure. Kata pertama adalah tripod. Ini buat langsung. Buat langsung. Bersama melodinya. Iya, bersama. Oke. Tripod. Kaki 3 warna hitam menopang barang yang sangat amat dijaga. Barang yang disenangi banyak orang untuk mengambil gambar. Beneran bagus loh, keren loh. Siap. Cuma satu lagi deh, kalau gitu satu lagi. Mikrofon. Oke. Papa, lala, tatarat, tarat, tarat, tatarat, tarat. Aku suka denganmu, kau temaniku di saat-saat ku bernyanyi la 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 di atas panggungku bersamamu. Terima kasih mikrofon. Terima kasih. Keren loh. Ini virus ya? Iya. Boleh. Bisa dibilang ya. Aku agak bingung sih, tapi kamu kalau melakukan hal seperti itu ya, bisa tadi tiba-tiba ada melodi, tiba-tiba ada kata-kata gitu. Ya emang dari dulu atau harus belajar apa gimana? Kayaknya emang mengingat atau kayak di isi kepalaku kayak kayak perbandingannya lebih sering muncul nada-nada gitu. Kalau mikir juga kadang yang muncul nada gitu. Kayak dulu sebenarnya ini trik yang mungkin banyak dipakai banyak orang. Kayak dulu waktu ngafalin apa unsur-unsur kimia atau apapun kayak materi pelajaran sekolah itu enakan dinyanyiin. A B C D E F G. Nah, ya ada gitu ya. So ada itu di otak kamu. Benar. Jadi ada melodi yang mengambang gitu. Karena aku juga nge-rap dan aku nggak bisa tuh kayak gitu. Kayak aku ngelihat orang-orang bisa freestyle, orang-orang bisa nge-rap. Aku nggak bisa, aku harus nulis. Aku benar harus ditulis, terus kayak oke, rimanya seperti ini gitu kan. Tapi kamu bisa melakukan langsung kayak gitu, itu ternyata ya udah tinggal ibaratnya ada banyak melodi di otak, tinggal dikeluarin aja gitu ya. Kayak Kawila juga bisa deh, Wong deh. Enggak. Aku nggak bisa, aku harus nulis. Gitu ya? Iya, kalau aku harus nulis. Tapi berarti kamu sukanya nulis atau ini jadi terlalu masuk ke dalam penulisan ya jadinya ya. Tapi kamu sukanya nulis atau langsung kayak mainin di gitar gitu? Masuk voice note gitu misalnya. Suka dua-duanya, tapi pasti rata-rata mulainya langsung dulu. Jadi kayak misalkan soalnya kalau ditahan di aku jadinya suka mampet malah. Jadi misal kayak mau nulis lagu gitu, ambil HP, ambil gitar. Jangan nulis dulu, kayak misalkan tiba-tiba ada motor lewat gitu ya bilang aja dulu motor lewat, baru abis itu mengalir gitu. Ya pastinya itu ya, jadi stream of consciousness langsung masuk ke dalam mikrofon atau mungkin apapun yang bisa merekam pada saat itu. Oke. Dan pastinya kita bisa mendengarkan semua lagu-lagunya Dere yang ada di album Rubik itu nanti di Post Blog di tanggal 21 Juli 2024. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang pentas Rubik, kenapa Opal Gengs yang menonton kita harus datang ke pentas Rubik tanggal 21 Juli? Karena di pentas Rubik ini kali pertama juga format teman-teman yang hadir tuh berdiri, karena biasanya showcase sebelumnya tuh ada tempat duduknya. Jadi harapanku juga karena pentas Rubik ini bersamaan juga momennya dengan perayaan 2 tahun album Rubik, 4 tahun aku bermusik, dan ingin aja merayakan momen itu bareng-bareng semua teman-teman yang udah
dengar laguku dan kenapa berdiri. Jadi kayak harapannya di pentas Rubik tuh suasananya emang merayakan, bahagia, senang-senang, hatinya penuh dan nyanyi dan joget, pesta gitu. Oke. Dan kita akan melihat sedikit bocoran kali ya, lagu-lagu yang akan dimainkan pastinya nanti di Postblog tanggal 21 Juli. Ini ya kayaknya Dere bakal perform lagu Manusia Berisik. Nah, Manusia Berisik nih boleh cerita dikit nggak sih sebelum kamu masuk ke lagu ini? Kenapa kamu membuat ini dan sampai sekarang meaningnya jadi beda nggak sih setelah kamu udah punya selama 2 tahun ini? Tulis Berisik tuh terinspirasi dari satu kucing cantik. Namanya Marni, tuh kucingnya Kak Tulus. Jadi waktu itu kayak aku, Kak Tulus, Kak Tiur lagi duduk di satu ruangan. Terus kita ketawa gede banget sampai kayak wah gitu. Terus tiba-tiba si Marni ini lewat dengan hening, dengan cantik, diem aja. Terus akhirnya kita bener kayak tuh kita berisik banget ya gitu. Akhirnya tertulislah lagu Berisik dan selama 2 tahun ini maknanya jadi malah aku juga nggak duga-duga kayak ternyata di saat aku ngerasa ini aku juga nyambung sama lagu ini. Jadi ternyata lagunya bisa mengikuti kayak dinamika hari-hariku juga gitu. Wow, oke kalau gitu langsung aja kita dengarkan Dere Manusia Berisik. Manusia berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang, lidah tertutup gigi tapi bagai terpampang. Oh manusia berisik, berakal budi tapi terkadang lupa kalau hidup di dunia hanya bertamu saja. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Manusia berisik, punya hati tapi tak hati-hati, beralaskan logika, sering merasa benar. Bicaralah secukupnya, tak harus terucap. Berisik, ku tulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar, tapi karena ku rasa